Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Ayu Widya Astuti, NPM 1922070007. Di sini saya akan melakukan praktikum pengawasan puerperium dini untuk pemenuhan tugas atau pengambilan nilai mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS. Nah, langsung saja. Andai kata ini adalah pasiennya. Pasiennya ini boleh duduk atau boleh baringan karena pasiennya ini adalah 2 hari setelah melahirkan ya. Baik, boleh semisal pasiennya duduk, ini adalah pasiennya ya. Selamat pagi Bu, dengan Ibu Andin, betul? Baik, betul ya Ibu ya. Posisinya sudah nyaman Ibu? Baik, sudah ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Ayu yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Ibu, sebelum kita melanjutkan tindakan, saya tutup tirai dan juga pintu terlebih dahulu ya Bu ya, untuk menjaga privasi dan kerahasiaan Ibu. Baik, kita tutup tirai dan juga kita tutup pintu. Baik, ini Ibunya tetap diam di tempat ya. Baik Ibu, saya sudah tutup tirai dan juga pintu. Insya Allah privasi dan kerahasiaan Ibu aman ya Bu ya. Baik, apakah ada yang dikeluhkan Ibu selama 2 hari setelah melahirkan ini? Baik, mau melakukan pemeriksaan aja ya Bu ya. Baik, jadi di sini Ibu kan 2 hari setelah melahirkan ya Bu ya. Nah, di sini kami akan memeriksakan kondisi ibu yang setelah melahirkan 2 hari yang lalu. Seperti itu ya Bu ya. Atau biasa disebut dengan pengawasan puerperium dini Ibu. Nah, prosedurnya yaitu nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, mohon maaf Ibu untuk prosedur pemeriksaan fisik ini nanti mohon maaf sekali saya meminta Ibu untuk membuka baju bagian atas dan juga bagian bawah ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Baik. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi kesehatan dari Ibu, untuk mengetahui perkembangan dari kondisi kesehatan Ibu. Ada ketidaknormalan atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Baik, untuk lama tindakan sekitar 10-15 menit. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, belum ada ya Bu ya. Apakah Ibu setuju dengan tindakan yang akan dilakukan? Baik, setuju ya Bu ya. Kalau begitu boleh Ibu tanda tangan dulu di sini atas persetujuannya ya Bu ya. Baik, sudah ya Bu. Baik, sebelumnya saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya, dan juga mempersiapkan diri. Selanjutnya kita mempersiapkan alat dan juga mempersiapkan diri. Nah, di sini alat-alatnya yaitu, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Maaf ya. Di sini ada tensimeter, stetoskop, kemudian sarung tangan, kemudian ada juga sarung tangan di kom ya, kemudian ada pinset anatomis, maaf. Kemudian ada ini untuk cek suhu, stetoskop ya. Kemudian juga ada perlak, kemudian ini ada kapas cairan DTT, kemudian ada larutan antiseptik. Ini ceritanya larutan antiseptik. Kemudian ada botol cebok, kemudian ada ini bengkok, kemudian ini perlak untuk di bawah, celemek, dan juga buku untuk dokumentasi. Baik. Kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Kita gunakan sabun dengan teknik mencuci tangan 6 langkah. Baik, kita bilas dengan air bersih yang mengalir, baru kita keringkan.
Kembali lagi ke ibunya. Ibu, baik, sebelumnya apakah di sini ibu ada keluhan berlebihan ibu? Baik, belum ada ya bu ya, karena ibu dua hari yang lalu melahirkan, barangkali ada keluhan bisa disampaikan ya ibu ya. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ibu, apakah ibu sudah bisa istirahat? Baik, sudah bisa ya. Baik, sudah bisa ya bu ya. Apakah ibu istirahatnya cukup? Baik, cukup ya. Ini ceritanya ibunya duduk juga ya. Duduk boleh, rebahan juga nggak apa-apa karena baru 2 hari melahirkan. Cukup ya bu ya, tidurnya cukup ya bu ya. Istirahat juga bisa istirahat ya bu ya. Baik, bisa istirahat, tidur juga udah merasa cukup ya bu. Baik, ibu di sini apakah ibu bisa makan bu? Bisa makan dan minum? Bisa ya bu ya, bisa. Baik, apakah setiap kali makanan dan minumannya dihabiskan ibu? Baik, dihabiskan ya bu ya. Apakah merasa kurang setiap kali makan atau minum? Baik, tidak ya bu ya. Nah, ini makan dan minum ini adalah penting ya bu ya, terutama minum karena tubuh ibu sedang pemulihan. Makan dan minum itu perlu karena tubuh sedang pemulihan dan juga ibu juga sedang memberikan ASI ya bu ya kepada adik bayinya, jadi harus makan yang cukup dan juga minum yang cukup ya bu ya. Ini selanjutnya itu apakah obat yang diberikan ini sudah diminum ibu? Baik, sudah ya bu ya. Kemudian ibu sudah bisa miring ke kanan, ke kiri atau berjalan? Oh baik, sudah bisa berjalan ya bu ya. Baik, iya, ini juga sudah bisa duduk ya bu ya, sudah bisa berjalan juga ya bu. Baik, ibu mohon maaf, apakah ibu sudah BAB setelah 2 hari melahirkan? Oh, masih merasa takut ya bu ya? Belum ya bu ya. Baik, apakah sudah BAK bu? Oh baik, sudah ya bu ya. Tidak ada masalah ya bu ya kalau BAK ya bu. Baik, jadi nanti setelah 3 hari persalinan sebaiknya bisa BAB ya bu ya, tidak perlu khawatir. Oke. Baik, untuk cairan yang keluar dari vagina, darahnya itu masih darah segar ya bu ya. Baik, masih berwarna. Setiap kali ganti pembalut sehari berapa kali bu biasanya bu? Nah, setelah ini 3 kali ganti pembalut ya bu ya. Untuk perdarahan masih terbilang normal ya bu ya, 3 kali ganti pembalut. Kemudian untuk warnanya warna kas darah ya bu ya, baunya juga kas darah ya bu ya. Baik, ibu apa bayi sudah bisa menyusui dengan baik ibu? Baik, sudah ya bu ya, tidak ada masalah ya bu ya. Payudara kanan ASINya keluar bu? Baik, keluar ya bu ya. Payudara kiri ASINya keluar juga bu? Baik, keluar ya bu ya. Tidak ada masalah ya bu ya. Baik, untuk bayinya apakah bisa tidur tenang ibu? Oh, bayinya tidak rewel ya bu ya. Baik, emang biasanya bu kalau misalkan awal-awal masih sering tidur ya bu ya bayinya, tapi nanti tetap harus disusui ya bu ya 2-3 jam. Kalau masih tidur nggak apa-apa, dibangunkan aja biar dia dapat asupan dari ASI, disusui aja bu, nggak apa-apa ya bu ya. Baik, nah sebelumnya kita nanti akan melakukan pemeriksaan fisik ya bu ya, untuk tanya jawab. Anamnesis sudah selesai ya bu ya, saya persiapkan diri dulu bu. Baik, kita menggunakan APD terlebih dahulu. Saya mencuci tangan lagi. Cuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Gunakan sabun. Kemudian kita dengan teknik mencuci tangan 6 langkah. Kita bilas dengan air bersih yang mengalir dan kemudian keringkan.
ibu silahkan berbaring ya bu ya. Nanti kita nanti boleh dibuka ya bu ya, pakaiannya bagian atas sesuai dengan yang akan diperiksa. Bagian atas terlebih dahulu, payudara, perut, kemudian bagian bawah ya bu ya. Baik, sebenarnya kita menggunakan sarung tangan ya. Gunakan sarung tangan. Ini alat-alatnya adalah di sebelah kanan kita ya, biar ekonomis dan ergonomis. Baik, ibu, posisinya sudah nyaman ya bu ya, seperti ini ya bu ya, baringan. Saya melihat keadaan umum ibu dulu ya bu ya. Ibu di sini sadar penuh ya bu ya, kemudian sedang tidak merasakan sakit ya bu ya, dan penampilan normal. Ibu juga tidak pucat ya bu ya, tidak terlihat adanya kemerahan dan bengkak. Baik, saya lanjut ke pemeriksaan tanda-tanda vital ya bu ya. Cek tekanan darah terlebih dahulu. Cek tekanan darah terlebih dahulu ya bu. Mohon maaf ya ibu, sebelah kiri ya bu ya. Kita tensi ibunya ya. Ini saya menensi ya, ini tangannya ya. Baik, untuk tekanan darah normal ya bu ya, 110/70 ya bu. Ini saya cek suhunya dulu ya bu ya. Boleh tangan kiri atau tangan kanan? Tangan ini aja ya bu, terus sini aja ya. Kita cek suhu. Nanti sampai ini bunyi klik. Ya. Sekitar 2-5 menit. Ikut ya bu ya, sikutnya ya bu, mohon maaf. Baik. Sudah ya bu, untuk suhunya yaitu 36,6 derajat Celcius ya bu ya, masih normal ya bu. Mohon maaf ibu, pinjam tangannya ya bu ya. Ya. Untuk mengecek nadi ya bu, kita hitung 1 menit penuh ya, dengan menggunakan jam yang ada detikannya. Mohon maaf ya bu. Nih. Baik, untuk nadinya 80 kali per menit ya bu ya. Untuk pernapasannya juga dihitung 8
kali per menit ya Bu ya. Maaf Ibu, aku periksa dulu ya Bu. Sesak tidak Bu? Oh tidak ya Bu ya. Baik. Oke, tidak merasa sesak ya Bu ya. Sini jantung normal dan paru-paru juga normal ya Bu. Selanjutnya kita lihat penilaian dari wajah sampai ke leher. Baik Ibu, mohon maaf ya Ibu, di sini wajahnya ini di bagian wajah tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Baik, di sini kita ke alis ya. Baik, kelihatan nggak? Alis ya, di alis ya. Baik, di sini tidak ada pembesaran kelenjar vertebra ya Bu ya. Kemudian di putih-putih ini yang di sini ya. Ini lihat Bu, seleranya ini berwarna putih ya Bu ya. Baik, terus kita lihat kelopak mata yang ini. Mohon maaf Ibu, melihat ke atas ya Bu ya. Di sini kelopak matanya juga berwarna merah muda ya Bu ya. Kita lihat bibirnya juga tidak pucat ya Bu ya. Kemudian Ibu boleh, maaf ya Bu ya, mohon maaf. Ini ceritanya center ya, center yang kecil itu like pen gitu. Maaf ya Bu ya. Baik, di sini tidak terlihat adanya karies gigi ya Bu ya. Kemudian tidak ada infeksi, tidak sedang sariawan juga kan ya Bu ya. Baik, tidak sariawan, tidak ada infeksi. Lidahnya boleh melet Ibu, dijulurkan Bu. Baik, di sini tidak ada pembesaran kelenjar tonsilitis ya Bu ya. Baik, boleh Bu ditutup lagi Bu. Terima kasih. Baik, mohon maaf ya Ibu, saya raba ya Bu ya. Baik, ini di leher ya, di leher, di sini. Baik, di sini tidak ada pembesaran vena subularis ya Bu ya. Nah, di samping ini juga tidak ada pembesaran limfa. Kemudian tengah sini ya, di tengah sini Bu boleh menelan ya Bu ya. Sakit tidak Bu? Baik, tidak ya Bu ya. Di sini juga tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ya Bu ya. Baik, tadi tidak ada yang dikeluhkan ya Bu ya. Baik, mohon maaf Ibu, boleh dibuka Bu baju bagian atasnya. Tadi status genitalisnya tidak ada yang dikeluhkan ya Bu ya. Baik, kelihatan enggak guys? Ini payudara, perut, sama daerah perineum. Buka aja ya dulu ya, biar kelihatan. Nah ya, gini aja ya. Oke, mohon maaf ya guys, mohon maaf ya. Ini ceritanya kulit ya, warna coklat ini. Baik, sebenarnya kita buka setengah ya tadi ya, selimutnya dibuka setengah gini aja, bajunya masih kelihatan ya. Udah, masih kelihatan kok. Baik Ibu, di sini saya inspeksi. Di sini tidak terlihat adanya pembengkakan ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu. Baik. Sakit tidak Bu? Oh tidak ya Bu ya. Di sini juga payudaranya lembek, tidak tegang, habis menyusui ya Bu ya. Baik ya Bu. Kemudian bentuk dari payudaranya juga simetris ya Bu ya, puting susunya menonjol. Baik. Di sini juga tidak terlihat adanya lecet pada puting payudara. Kemudian juga tidak terlihat tanda-tanda radang payudara. Baik, mohon maaf ya Bu, tadi sudah dilakukan inspeksi, kita palpasi. Baik, mohon maaf Ibu, ini
Sakit tidak Bu? Tangannya agak ke atasan Bu, diginin ya tangannya ya yang mau diperiksa gitu. Ya, baik. Dari sini ya Bu, ini nyeri tidak Bu? Tidak ya Bu ya. Bagian sini tidak, tidak ya Bu. Baik, mohon maaf ya Bu, kita pencet di areolanya hingga puting susu. Baik, di sini sudah terlihat kolostrumnya keluar ya Bu ya. Boleh diturunkan ya Bu. Baik. Sebelahnya Bu, mohon maaf tangannya Bu. Oke, begini ya. Oke. Mohon maaf Ibu, apakah ada rasa-rasa nyeri? Baik, tidak ada ya Bu ya. Berarti tidak ada benjolan di payudara juga ya Bu ya. Baik. Mohon maaf, kita lakukan pemencetan pada sekitar areola hingga puting untuk memeriksa keluar atau tidak kolostrumnya. Baik, mohon maaf Ibu. Baik, di sini kolostrumnya sudah keluar ya Bu ya. Baik, bagus. Ya, baik, kita tutup dulu ya Bu ya untuk payudara sudah selesai ya Bu. Ini abdomennya ya. Ini abdomennya. Kelihatan ya. Mohon maaf Ibu, di bagian baju bagian bawahnya dibuka ya Bu ya. Baik. Buka baju bagian perutnya ya Bu ya. Sorry. Baik, ya kita inspeksi abdomen secara umum Ibu. Ini di sini tidak terlihat adanya, kelihatan ya Ibu, di sini tidak terlihat adanya bekas operasi ya Bu ya. Tidak terlihat adanya bekas operasi ya Bu ya. Baik, mohon maaf Ibu, kita lakukan palpasi ya Bu ya. Di sini juga uterusnya teraba keras ya Bu ya, kontraksinya bagus. Nah, baik. Ini tinggi fundus uterinya 3 jari di di bawah pusat ya Bu, normal ya Bu ya. Nah, di sini di kandung kemihnya ini kosong ya Bu ya. Tadi sudah pipis ya Bu ya. Baik, sudah bagus ya Bu ya untuk abdomen atau bagian perut. Tutup dulu ya Bu. Boleh Ibu dibuka celananya bagian bawahnya Bu. Ini aja ya biar kelihatan ya. Nah, ya dibuka ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, bokongnya agak diangkat ya Bu ya. Saya akan memasangkan perlak ya Bu. Baik. Kita lepas sarung tangan, kita cuci tangan dan memakai sarung tangan yang baru. Baik, andai kata kita sudah melepas sarung tangan ya, kemudian kita mencuci tangan dan air bersih yang mengalir, terus kita pakai sabun, kemudian bilas juga dengan air bersih yang mengalir, kemudian kita gunakan sarung tangan yang baru. Baik Ibu, di sini di daerah perineumnya ya Bu ya. Memeriksa luka jahitan, episiotomi, luka jahitannya sudah lumayan kering ya Bu ya, namun kayaknya belum kering banget. Baik, memeriksa kebersihan daerah perineum. Ini juga ya Bu ya, Ibu sudah rajin ya Bu ya menjaga kebersihan dari perineum ya Bu ya. Kemudian
ibu. Di sini lokea yang keluar juga berwarna merah kehitaman ya Bu, karena 2 hari persalinan, artinya rubrah. Kemudian baunya khas darah ya Bu ya. Baik, mohon maaf Ibu. Baik, di sini kita palpasi. Ini juga palpasi, tidak ada varises ya Bu ya, tidak ada pembengkakan atau edema ya Bu ya. Baik, tidak ada hemoroid juga, dan tidak ada perdarahan pada anus ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita lakukan vulva hygiene. Mohon maaf ya Ibu, kita bersihkan dari atas, labia mayora kanan, labia minora kanan, labia mayora kanan, mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, klitoris, vestibulum sampai ke anus. Baik, sudah dilakukan vulva hygiene ya Bu. Nah, kita lihat di bagian jahitannya. Baik, lihat ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu. Baik, di sini tidak terlihat adanya nanah, tidak terlihat adanya tanda-tanda infeksi ya. Jahitannya sebelah sini begini. Oke, begitu tuh, begitu. Gitu. Mohon maaf. Baik, coba kita lakukan penyatuan luka. Baik, ini juga udah lumayan kering, tidak ada nanah yang keluar, tidak ada darah yang keluar ya. Baik, kita selanjutnya bersihkan dengan ini yang tadi kapas-kapas kita buang ke bengkok ya, yang setelah digunakan. Kita lap dengan kapas yang sudah kapas NaCl, bersihkan dengan NaCl. Baik, agak sedikit dingin ya Bu ya, mohon maaf ya Bu. Baik, sudah ya. Baik Ibu, untuk pemeriksaan sudah selesai ya Bu ya. Boleh saya posisikan lagi ya Bu ya. Ibu boleh dipakai celana dalamnya ya Bu ya. Kita bereskan. Baik, kita ambil perlaknya. Mohon maaf ya Bu, dibereskan ya. Ibu pakai celana dalamnya dan baju-bajunya dulu ya Bu ya. Nanti kita melakukan evaluasi ya Bu. Baik, kita selanjutnya membereskan alat. Kita buang tadi sampah basah ke tempat sampah basah. Ini ya tempat sampah ya, tempat sampah basah ke tempat sampah basah, sampah kering ke tempat sampah kering, kemudian sampah kering ke tempat sampah kering. Oke, udah. Kemudian kita buka sarung tangan dengan secara terbalik, rendam di larutan klorin 0,5%, cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir, gunakan sabun dengan teknik mencuci tangan 6 langkah, bilas dan keringkan. Baik, kita buka ini celemek. Kita beritahukan hasil kepada klien, pada pasien. Andai kata ini adalah pasiennya lagi duduk ya. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan kondisi Ibu ya Bu ya, karena Ibu tadi 2 hari yang lalu melahirkan. Nah, dari hasil pemeriksaannya semuanya normal ya Bu ya.
tekanan darah 110/70 normal ya Bu ya, suhu 36,6 derajat Celcius normal ya Bu ya, kemudian pernapasan 18 kali per menit dan nadi juga normal ya Bu ya, kemudian pengembalian uterus sudah baik ya Bu ya, normal, terus tidak ada luka di bagian perut juga karena ibu kemarin melakukan persalinan normal ya Bu ya. Kemudian untuk luka jahitannya sudah bagus, kering tapi masih agak sedikit basah ya Bu ya, tidak apa-apa. Nah, untuk keseluruhan sudah normal ya Bu ya, sudah baik. Nanti ibu dibantu dengan makan makanan yang bergizi ya Bu ya, biar sehat, makan makanan yang berserat ya Bu ya, minum juga yang banyak, yang cukup ya Bu ya, istirahat yang cukup. Nanti kalau dede bayinya tidur, ibu boleh tidur juga, istirahat ya Bu ya. Baik. Dan untuk adik bayinya, nanti kalau misalkan adik bayinya mau nyusu, boleh disusukan aja ya Bu ya. Nah, kalau misalkan adik bayinya tidur 2-3 jam boleh dibangunkan ya Bu ya untuk disusui. Seperti itu ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Bagaimana perasaannya setelah dilakukan pemeriksaan kondisi Ibu ini? Baik, lebih baik ya Bu ya. Nyaman ya Bu ya. Baik. Tidak terasa merasakan sakit kan ya Bu ya? Baik. Nah, untuk selanjutnya nanti 1 minggu lagi Ibu boleh datang ke sini ya Bu ya untuk kunjungan nifas ketiga ya Bu ya. Nanti kita akan melakukan konseling. Baik. Dan juga mengetahui bagaimana perkembangan dari kondisi kesehatan ibu dan juga kesehatan janin. Baik ya Bu ya, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Ibu sangat kooperatif sekali. Baik, terima kasih Bu. Boleh saya minta tanda tangan terlebih dahulu ya Bu ya untuk kegiatan kali ini untuk pendokumentasian ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya dilakukan dokumentasi. Pada hari Senin tanggal 1 November 2021 pukul 08.00 telah dilakukan pemeriksaan pengawasan puerperium dini pada Nyonya Andin 2 hari setelah melahirkan dengan keadaan normal, tekanan darah normal, nadi normal, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, kemudian pernafasan 18 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, kemudian uterus baik, kemudian puerperium, darah, intensitas darah, frekuensi darah, warna darah, bau darah semuanya normal dan semua kondisi Ibu Andin dalam keadaan sehat dan normal. Baik, terima kasih.